Ya, kejahatan seksual semakin marak terjadi. Seringkali korban dari kekerasan seksual adalah anak-anak. Terkait hal itu, pemerintah menunjukkan usahanya untuk menurunkan kekerasan seksual terhadap anak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Lantas bagaimana penerapannya hingga bisakah meminimalisir pelaku kejahatan seksual khususnya kepada anak-anak? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati. Bu Rita, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Rita, PP nomor 70 tahun 2020 sebetulnya sudah efektifkah penerapannya sejauh ini, Bu? Ya, sebenarnya kan dasar dari pembentukan PP itu adalah undang-undang. Undang-undang ini kan ada prasyaratnya kalau tadi disebut adalah terkait dengan karena sebenarnya kan ada pemberatan hukuman selain berdiri di dalam undang-undang ini. Jadi misalnya ada pembunuhan, kemudian pemberatan sepertiga, kemudian ada pemberatan ketika korbannya itu berdampak luar biasa, misalnya meninggal kecelakaan reproduksi dan luka berat gitu ya. Dan satu lagi ada tindakan bergerombol. Ini menjadi bagian yang penting gitu. Kalau kita sih berharap bahwa upaya penegakan hukum dilakukan gitu ya, tetap dengan menghormati hak pelaku dalam hal ini. Kalau ya tidak bisa kemudian dipaksa seperti itu. Tetapi pada dasarnya kita sangat prihatin ya Mbak ya, karena mendapat kekerasan seksual oleh kerabatnya sendiri. Ini kan keluarga yang harusnya melindungi, tetapi justru kemudian menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Itu menurut saya biadab ya. Jadi hukumnya harus maksimal. Untuk anak yang menjadi pelaku, masih kerabat, tetap melakukan anak. Kemudian yang paling penting itu adalah sebenarnya bagaimana rehabilitasi korban. Ini kan nggak mudah ya Mbak, karena kan itu kenal. Dia balik lagi dia juga traumatis sekali. Bu, kalau Anda katakan maksimal, itu berarti termasuk juga dengan tindakan kebiri kimia sampai dengan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Bu? Ya, saat ini kan masih ada proses penyidikan dan penyelidikan oleh polisi begitu ya. Apakah unsur-unsur itu terpenuhi apa tidak begitu? Berarti pengumuman identitas, kemudian ada pemasangan chip itu kan nanti Mbak ya setelah proses hukuman pokoknya selesai, baru kemudian ada diri. Tapi harus tetap memenuhi unsur yang ada Mbak. Jadi apakah misalnya jadi ada korban yang fatal begitu ya, kalau ada korban itu kan harus ada foto dan sebagainya. Bu, kasus di Padang baru-baru ini, apakah bisa dikatakan itu adalah bukti bahwa upaya pencegahan terlupakan selama pandemi ini, Bu? Ya, memang di KPAI itu kurang lebih 429 ini ya, sekitar 495 begitu kasus kekerasan seksual saja. Selama pandemi ini kan sebenarnya anak hanya ada di lingkungan rumah gitu ya, tidak kemana-mana. Harusnya rumah ini menjadi tempat aman, tapi justru kemudian anak menjadi korban di lingkungan rumahnya sendiri. Selama pandemi ini kan pencegahan harusnya lebih banyak ke internal gitu ya, tapi kemudian ini menjadi problem. Tapi secara nasional memang upaya pencegahan itu harus ditingkatkan Mbak. Karena kan memang hanya ngejar kalau ada kasus baru mereka baru kita urusin. Sebenarnya kan upaya pencegahan yang harus lebih maksimal. Artinya dari lingkup terkecil. Kemudian edukasi sejak dini seperti apa, Bu? Langkah apa yang harus dilakukan setelah adanya kejadian ini di Padang? Ini buktinya adalah sesuatu yang mungkin tidak kita tidak kita pernah pikirkan, tapi kemudian terjadi juga, Bu. Ya betul. Jadi ini edukasinya harus holistik ya. Pertama ke anak
anak ini harus tahu bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak. Yang kedua, ini juga pola komunikasi orang tua dengan anak bisa cepat bercerita kalau mengalami. Ini ceritanya kan ke tetangga ini, tidak ke keluarga ini. Gitu. Ini juga menjadi catatan bahwa berarti ada pola komunikasi yang bermasalah. Kemudian yang kedua, saya kira sensitivitas orang tua. Orang tua ini harus punya sensitivitas atau keluarga yang masuk itu harus punya sensitivitas berubah ya gitu. Bagian kalau ada anak mengalami perubahan maka kemudian jangan hanya soal apakah sekolahnya aman dan makan apa belum gitu ya, tapi apa sebenarnya yang dialami anak kita perkembangan seluruh itu. Kemudian yang ketiga, ini filter yang dijalankan tetangga. Kalau kemudian keluarga itu bermasalah, maka sebenarnya tetangga, masyarakat, lingkungan itu menjadi filter berikutnya untuk menjaga. Ini kan yang banget laporannya dari tetangga, gitu ya. Itu menjadi bagian penting, saya kira untuk anak-anak kita dijaga oleh orang di sekitar. Oke, baik. Semoga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi ke depan dan kemudian upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Rita Prandawati, Wakil Ketua KPAI, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sehat selalu.